bersyukur buat pagi hari ini, buat kasih anugerah dan kemurahan-Mu. Kami boleh ada sampai dengan hari ini. Kami mau lebih dalam lagi, karena tanpa Engkau Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa lakukan apapun. Kami berserah pada pagi hari ini. Sampaikan pesan-Mu, supaya apa yang menjadi kehendak-Mu ada di dalam kehendak kami Tuhan. Satukan kami seperti Engkau dan Bapa satu. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Shalom alaihim. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sepertinya lama sekali saya tidak berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, begitu kayaknya lama banget, pengennya kita sama-sama. Puji nama Tuhan. Saya tidak bisa membawa oleh-oleh apapun, tapi ada pesan-pesan yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya akan bawa oleh-oleh perjalanan, sebagian saja karena terlalu banyak. Jadi kami bersyukur karena anugerah Tuhan, saya boleh dibawa Tuhan ke tanah perjanjian. Ada beberapa perjalanan yang cukup luar biasa, dan sesungguhnya saya agak jet lag karena kalau di sana pagi, ini tengah malam. Biasanya saya jam 12 sini, saya baru pulang. Dan ini agak perjuangan saudara, tapi kita percaya Tuhan kasih kekuatan, karena setelah pulang dari sini saya harus langsung ke Purbalingga. Ibu saya besok pagi operasi. Ya, ini saya akan bagikan beberapa perjalanan kami luar biasa. Perjalanan dari sini menuju Abu Dhabi kami sudah melalui rintangan. Ada dua saudara kami, adik Ibu Imelda, yaitu Martin dan Andre, karena nama yang berbeda sehingga ada masalah di imigrasi. Ada kita semua terus berdoa, perjalanan kita penuh dengan perjuangan doa, karena sampai nggak cukup sampai di Abu Dhabi ke Tel Aviv pun masih bermasalah, ya. Dan ternyata di Israel juga sedang ada tekanan yang luar biasa. Jadi kami mengalami beberapa border di setiap kita pindah lokasi itu ada pemeriksaan, dan di sana tentara Israel itu ternyata terus ya pakai senjata lengkap ya, nggak cuma jaga kayak di sini polisi yang cuman nggak kelihatan senjatanya, tapi di sana bawa laras panjang. Jadi kita kayak diawasin ya. Ini cepat ya. Itu tadi adalah yang pertama adalah kita sampai di Kana. Dari sini kami langsung menuju Kana.
begitu cepat. Setiap pagi kami adakan doa di perjalanan Kudus untuk mengcover perjalanan. Inilah di Sungai Yordan kami melakukan pentahiran. Kami pentahiran ini untuk banyak hal ya. Kami berdiri atas GGP, Manabu Group, dan juga keluarga besar kita yang bertalenta dengan kita. Kita semua percaya bahwa ada pentahiran, kita akan bereskan segala sesuatu yang menghambat untuk masuk di tahun 2023. Ini kan agak lama ya. Lanjut. Next. Bisa? Ya, ini kita sedang ada di pinggir Galilea. Ya, ini pinggir Galilea karena kita akan masuk ke kapal. Di sana kita bikin pujian penyembahan dengan tim dari Amerika juga. Terus kita menuju Gunung Hermon. Itu rupanya ada gambar Bapak ikutin perjalanan kami lewat live ya. Dan di atas Gunung Hermon ini kami menari karena beberapa penari juga berangkat, dan kami bersorak-sorai di sana. Kami menantikan penyataan Tuhan. Ini semua pendoa-pendoa dari Amerika, San Francisco, dan juga dari Indonesia. Kami sedang di Qumran. Disinilah gulungan kitab-kitab itu ditemukan, dan kita boleh sampai ke tempat itu. Ini di Mizpeh, makam Samuel. Kita menarik kenabian ya, karunia kenabian di sana. Ini di King of David, pemakaman Daud di sana. Inilah rumah-rumah di Israel. Rupanya rumah-rumah Israel itu sama semua. Kenapa sama? Ternyata semua bangunannya itu dari kapur ya, dari kapur semuanya. Ini perjalanan yang ada pohon terbang di sebelah kanan. Ini daerah Harmagedon. Ada beberapa yang sempat saya ingat dan saya ini. Itu pegunungan Karmel. Jadi kiri kanan itu memang pegunungan dan hanya padang gurun ya. Inilah istri Lot yang ada di sana ya. Mungkin yang ada gambar sendiri itu indah istri Lot. Kemudian ketika kami di Yordan, kami ada kesempatan untuk menyembah di tepi Laut Merah. Itu di tepinya, dan kami membangun fajar juga di Yordan. Kami rebut jiwa-jiwa di Yordan. Kami juga menyembah di Silo, di mana Hana berdoa. Ini tempatnya ketika Hana berdoa meminta anak, dia merindukan anak. Ini sebetulnya ini video yang tadinya saya ambil karena ada sekelilingnya, bentuknya seperti apa ada di situ. Nanti pemuda akan bisa lihat kalau hari Sabtu kalau nggak salah di rumah ya. Nanti juga kalau kamu ibu ini bisa lihat di rumah bagaimana detailnya, bisa kita lihat sama-sama. Selanjutnya, kalau videonya agak lama karena beda laptop, ternyata beda versi saudara. Selanjutnya kita sampai di Laut Mati ya. Di Laut Mati kita buktikan bahwa ternyata memang bisa mengapung ya di sana ya. Dan ini di Petra, kiri kanan itu ada gunung-gunung yang sangat tebing sangat tinggi sampai 40-50 meter. Kami ada di tengah itu, dan itu ternyata tempat pemakaman orang-orang kaya dan juga harta karun. Di sana banyak orang-orang kaya ya. Ya, tadi ada di tapak kaki Yesus, kemudian di tembok ratapan di belakang sana, itu tembok ratapannya di belakang. Kemudian kita ada di Golden Town, di mana ada pemakaman Abraham, Ishak, dan Yakub, dan di sana ada kepala si Esau, kepalanya saja ya, karena dia punya hak kesulungan di sana. Dan akhirnya itulah sebagian yang bisa saya bagikan. Perjalanan kami mungkin tidak sempurna perjalanan kami, tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyempurnakan. Lebih dari itu yang saya mau bagikan adalah bagaimana Tuhan merindukan kita. Apa yang Tuhan mau dari perjalanan cinta ya. Bapak Ibu Saudara, 2023 seperti yang waktu itu disampaikan Bu Gembala juga dapat dari tim doa. Tentunya kalau kita ada di tim doa, kita akan dengar bagaimana tahun 2023 bukanlah masa yang mudah, tetapi ada satu hal yang membuat kita bersyukur, bahwa Tuhan dirindukan buat setiap kita adalah perkenanan, dan Dia akan berikan jaminan bagi setiap kita. Ya, kita mau minta granted daripada Tuhan. Ingat tahun 2016 kita ada di Taman Mini, kita juga dikasih granted sama Tuhan. Waktu kita pakai baju yang pertama kali ungu ya, yang ada Together Weekend. Di sana kita juga termeterai seperti yang ada di Yeskiel 9. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat perkenanan jaminan seperti apa yang Tuhan mau buat setiap kita. Kita buka di 2 Timotius 3 ayat yang 1. Kenapa Tuhan meminta adanya perkenanan dan jaminan Tuhan? Di 2 Timotius 3 ayat yang pertama,
Di sana dikatakan apa? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Kemudian disambung di Wahyu 6 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, dan aku mendengar seperti ada suara dari surga. Ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Ya, ada 2 hal yang selalu kita lakukan di setiap awal bulan. Ada minyak dan anggur ya. Minyak bicara tentang pengurapan sebagai bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Anggur bicara tentang sukacita. Ya, menghadapi masa depan yang tentunya bukan semakin mudah, tapi tidak membuat kita takut. Karena apa? Ketika kita ada di dalam perkenanan Tuhan, ada janji Tuhan bahwa Dia akan jamin setiap kita. Bahkan ketika kami di Gunung Hermon kami menyembah Dia, Tuhan katakan bahwa akan ada terobosan-terobosan yang luar biasa di tahun 2023. Tetapi syaratnya kita ada di dalam perkenanan. Kita buka lagi, saya tidak akan lama-lama karena kita mau menyembah Dia. Kita buka di 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat yang kedua, di sana dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada di dalam kebenaran firman-Nya, Dia berkata bahwa kita sedang ada di dalam perkenanannya. Ketika kita ada dalam perkenanannya, dikatakan apa? Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Sesungguhnya hari ini. Tuhan selalu katakan hari ini. Tuhan selalu update. Dia selalu up to date ya. Itulah kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Nah, itulah hari penyelamatan kita. Mari kita mau masuk dalam perkenanan Tuhan. Jangan pernah kita lepas. Karena sangat berbahaya ketika kita di luar perkenanan Tuhan. Dan hal yang berikutnya, selain perkenanan, Tuhan juga menjanjikan adanya jaminan. Jaminan seperti apa? Dia meteraikan. Ya, kalau kita mempunyai surat yang termeterai, ya, itu ada jaminan yang kuat bahwa tidak bisa dipermainkan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita sudah dimeteraikan dengan tubuh dan darah Yesus, sesungguhnya kita adalah milik kepunyaan Dia dan kita berhak mendapatkan janji-janjinya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19 di sana dikatakan apa? Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. Dikatakan apa? Tuhan mengenal nama kita. Bersyukur mungkin ada orang banyak gak mengenal, tetapi Tuhan mengenal nama kita pada bagian dikatakan. Dan kita adalah kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan. Ini permintaan Tuhan. Mari kita sama-sama tinggalkan kejahatan kita, pikiran kita yang negatif, prasangka-prasangka yang seringkali hanya praduga yang membuat runyam segala sesuatunya. Buang semuanya. Amin. Kita mau buang supaya kita ada dalam perkenanan Tuhan. Selanjutnya 2 Korintus 1 ayat yang ke-22 dikatakan, memeteraikan tanda miliknya, ya, sambungannya dari yang tadi kan, dia Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan dalam meninggalkan kejahatan, dan Tuhan memeteraikan tanda miliknya dikatakan atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus yang Tuhan janjikan, dia Tuhan naik ke surga, dia turun, dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Dikatakan apa? Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Persoalannya, adakah kita mengkaryakan Roh Kudus ataukah kita mendiamkan Roh Kudus? Apakah kita membangun keintiman dengan Tuhan atau kita biarkan karena kita merasa kuat, atau kita mencari jalan keluar sendiri? Nah, itu yang persoalannya. Selanjutnya, ya, Tuhan membawa kita ke tempat tinggi. Ini saudara, ada gambar yang sebelah mana ini? Coba saya. Yang sebelah ini namanya Golden Gate.
Golden Gate. Ini dulunya terbuka tapi sekarang tertutup. Dan ada satu pernyataan bahwa ini tempat nanti Tuhan datang, ya, melalui pintu ini. Nah, Golden Gate ini ternyata tempatnya tinggi. Di depannya ini ada lembah-lembah. Di sini kita bisa melihat kota Yerusalem lama dan baru, ya. Itu sepanjang di depan kita, di depan Golden Gate ini. Ini kita ada di tempat tinggi. Ini pasti depan pintu. Kita nggak bisa naik lagi. Sebenarnya kita mau naik, tapi di atasnya ini, di atas ini tentara Palestina sudah meneropong di sini. Jadi kita nggak bisa tembus. Kita tadinya mau naik, ya, karena kita selalu kalau mencari tempat untuk doa, kita cari tempat yang tinggi. Kita selalu cari tempat yang tinggi, ya. Ini Golden Gate. Ini kita ada di atasnya. Dan ini satu gambaran bahwa inilah Gunung Hermon ini, tingginya ada di sana. Kenapa saya gambarkan ini? Di sini ada kabel, ya, ada kayak kawat itu. Itu buat bawa kita kalau kita ke taman mini, ada kereta gantung, Saya mau bicara apa? Tuhan akan bawa kita ke tempat ini dengan caranya. Kenapa dengan caranya? Di dua gambar ini caranya berbeda. Di sini Tuhan bawa kita naik melalui itu, kereta gantung itu. Jadi di sini sejarahnya, awalnya orang naik ke sini jalan kaki. Kemudian berkembang, ada kereta gantung yang terbuka. Gambar cuma kursi tok, jadi anginnya kencang banget, jadi kena badan. Dan sekarang yang terbaru ini udah ada rumah-rumahnya, jadi kita ada di dalam, jadi kita nggak kena angin yang kencang itu. Kemudian setelah kita sampai di atas, kita tanya, maksudnya apa? Perjalanan kita tidak pernah sama. Ada yang mengalami perjalanan yang harus dengan jalan kaki. Ada yang mengalami dengan kita naik satu kendaraan, tetapi kita masih tembus dengan badai. Mungkin itulah gambaran hidup kita. Mungkin kita jalan pelan-pelan, kita kena badai, kita mungkin bisa berteduh. Tapi ketika kita mulai dibawa Tuhan dengan cara yang lebih lagi, yang sepertinya lebih mempunyai sarana, ya kan, dengan kendaraan itu. Tapi ketika belum tertutup, belum ada jaminan, itu kita melawan angin, melawan badai dengan luar biasa. Mungkin hidup kita hari-hari ini mengalami hal seperti itu. Jangan pernah takut. Tuhan punya cara untuk membawa kita ke tempat yang tinggi. Dan yang ketiga, yang saya alami adalah saya masuk ke dalam kereta gantung itu. Kami naik. Ketika sampai di atas, dia katakan apa? Hari-hari ini, ketika engkau ada di dalam perkenananku, engkau akan masuk ke tempat seperti ini. Engkau hanya duduk dan engkau sampai ke atas. Karena di atas aku akan berikan apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi impianmu. Mungkin hari-hari ini kau hopeless. Kemarin teman-teman di Amerika bilang, di Amerika banyak orang homeless. Di Perancis orang sudah mulai kesulitan segala sesuatu. Tapi Indonesia ada di mata Tuhan. Indonesia di mata Tuhan adalah siap untuk menjamin Indonesia. Itu yang membuat kita hancur hati di atas. Kita di Gunung Hermon, kita cuma bernyanyi, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Biar hati kita sungguh-sungguh menangis di depan Tuhan, karena Dia ajaib. Tuhan hanya bilang, lihat caraku, aku bawa engkau naik dan engkau hanya duduk. Duduk di kaki Tuhan. Dia akan bawa engkau dengan caranya yang ajaib. Saya berangkat ke Israel bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena saya hebat dan punya segalanya, no. Tapi karena perkenanan dan jaminan yang Tuhan bawa. Kami ketemu dengan teman-teman dari San Francisco yang luar biasa. Bahkan ke depan Tuhan buka terobosan yang baru. Saya boleh bikin tim untuk keberangkatan. Ada banyak hal Tuhan bukakan. Ketika di Gunung Hermon, kami berdiri atas Philadelphia dan Manabu Group. Saya dan Ibu Imelda bergandeng tangan. Kita berdoa. Di ketinggian, kita terima apa yang menjadi jatah kita. Dan hari ini saya mau bawa Bapak Ibu untuk kita juga sama-sama naik ke gunung Tuhan. Untuk kita boleh terima jatah kita.
Ya, amin. Ya, inilah gambarannya saudara. Ketika kami ke Golden Gate, sebelumnya kami di seberangnya Golden Gate. Perjalanan kami setiap hari antara 10 sampai 13 km. Karena kebetulan saya pakai jam tangan ini, adalah langkah meterannya yang bisa saya cek. Dan ada satu peserta yang umurnya sudah 79 tahun. Kalau tadi lihat waktu di Pantai Galilea, saya ada foto berempat. Ada satu oma-oma yang di belakang saya. Itu umurnya 79 tahun. Dia dari San Francisco dan luar biasa, dia pun bisa berjalan. Ternyata saudara, ketika kita punya ritme yang sama, kita sudah diajar oleh Bapak Ibu Gembala. Melalui apa? Untuk melangkah dengan ritme yang sama itu diajar melalui apa? Ada yang tahu? Membaca firman Tuhan setiap hari itu sedang mengajar kita berjalan dengan ritme yang sama. Ternyata itu saudara. Jadi ketika kita hidup ini, kita perhatikan bagaimana Tuhan mengerjakan dalam hidup kita. Kita akan bisa melihat Allah yang amazing. Kita akan bisa melihat bagaimana Dia luar biasa. Tapi kalau engkau hanya cuma datang ke gereja, pulang, karena saya udah ke gereja dan saya pulang, cukup, kau tidak akan pernah berubah. Engkau gak akan pernah kuat menghadapi 2023. 2023 ada jaminan Tuhan. Tapi Tuhan minta perkenanan kita, tinggalkan kejahatan kita, pikiran kita, cara hidup kita. Berikan apa yang punya Tuhan. Bawa semuanya itu, kembalikan apa yang punya Tuhan. Apa yang menjadi persembahan khusus dalam hidupmu. Saya kesana bawa uang saku gak banyak. Saya cuma bilang, Tuhan, saya mau tabur. Saya mau tabur. Karena puji Tuhan dikasih bocoran dari Bu Ida, di sana kan ada ibadah-ibadah dan ada gift yang harus kita berikan. Dan ternyata dari semua peserta, tidak semuanya siap memberikan persembahan itu. Dan ketika saya sudah dikasih pengertian dari Ibu Gembala, saya bersyukur. Saya bisa tabur di tanah perjanjian. Menabur di tanah perjanjian, saya percaya. Lepaskan berkat atas Israel, maka kita diberkati. Saya ke sana bukan berdiri atas nama pribadi. Saya bilang, Tuhan, aku berdiri atas nama Philadelphia. Aku berdiri atas Philadelphia. Aku berdiri atas PT Mana Group, Nakar Tunggal Deta Gesang. Dan MMS kami berdiri, TOF. Ada satu lagi perusahaan kami bangun, TOF. Kami rindukan itu sungguh amat baik. Jadi ketika saya pun masuk dalam pentahiran, karena saya bawa satu keluarga yang perlu dipulihkan, saya ikut masuk, saya merendahkan hati saya. Saya cuma bilang, Tuhan, ini pentahiran untuk semua yang saya bawa. GGP Philadelphia kan percaya kita selalu ditahirkan. Kita disambungkan dari sakit ekonomi kita, dari sakit penyakit kita. Dan ketika setelah selesai pentahiran, apa yang terjadi? Saya dengar kabar ibu saya jatuh dan bonggol sininya ibu patah. Dan beberapa hari itu saya mulai dihajar dengan tekanan yang luar biasa. Karena adik saya kasih kabar, tensi drop, tensi naik. Tadi malam demam. Saya cuma bilang, Tuhan, tunggu saya pulang. Tunggu saya pulang. Dan setelah ini saya akan langsung berangkat. Mungkin badan saya mau kedap, jujur. Saya capek banget hari ini, pagi ini. Tapi saya mau tetap on fire di hadapan Tuhan. Amin. Sampai nafas terakhir hidup saya mau saya berikan untuk Tuhan. Lanjut. Next. Selanjutnya ada hal yang kedua yang Tuhan mau. Ya. Tuhan katakan, aku akan melakukan perkara yang mustahil. 2023 memang masa yang sulit. Tapi yang ajaib, bangsa-bangsa bisa melihat ekonomi Indonesia akan stabil. Karena apa? Karena lutut. Karena lutut yang membuat hati Tuhan jatuh hati sama Indonesia.
Mari kita jangan egois dengan cuma berdoa minta untuk diri kita. Tapi mari kita mulai melihat, setiap kita dipanggil Tuhan untuk apa? Berdiri atas kota dan bangsa. Yeremia katakan apa? Di mana engkau aku buat, engkau berdoa untuk kota, kesejahteraan kota, maka itu akan menjadi kesejahteraan kita. Dikatakan di Lukas 1:37 apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini yang harus kita pegang. Mungkin hari-hari ini engkau berkata, enggak mungkin. Kondisiku seperti ini, kebutuhanku seperti ini. Aku sudah berdoa, berpuasa. Kami berangkat Israel juga doa puasa, saudara. Untuk minta tidak ada persoalan. Tapi apakah kita lolos? Enggak. Tetap di imigrasi begitu kuat. Ketat sekali. Bahkan yang paling lucu perjalanan kami itu yang dari Yordania ke Israel. Jadi kemarin kita kan datang, kita nginep di Nazaret. Dari Nazaret kemudian kita akan ke Petra lewat Yordan tapi sebelah utara. Keluarnya kita nggak lewat situ, kita lewat selatan karena kita mau ke Laut Mati. Nah ternyata di perbatasan selatan itu ketat banget. Sudah tahu koper itu ngeceknya nggak sekali. Begitu di scan X-ray, ada yang mencurigakan, panggil orangnya bongkar. Begitu bongkar, yang mencurigakan dia ambil, dimasukin lagi, X-ray lagi. Jadi satu koper bisa 2-3 kali X-ray. Apa yang kami lakukan? Kami angkat lagu gini, nggak ada pemusik ya gitu. Havenu shalom alaihim, Havenu shalom alaihim, Havenu shalom alaihim, Havenu shalom, shalom, shalom alaihim. Kita semua menyanyi itu. Akhirnya apa? Tim imigrasi itu mengecek, bongkar, yang ditemukan apa? Karena kita itu di makanan di sana banyak yang nggak cocok, jadi telur-telur itu dimasukkan semua ke koper. Begitu bongkar isinya telur ya, isinya roti, buah gitu ya. Terus what is this kata gitu kan. Terus buat lapar katanya. I'm hungry because I'm hungry. Bro ini gitu kan. Pokoknya lucu-lucu. Jadi kita angkat pujian itu rupanya bisa menggoyang suasana yang serius itu. Pokoknya kegilaan kita luar biasa di sana. Begitu selesai kita semua keluar, ya kan? Langsung kita nyanyi, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan. Itu sampai kan apa? Kita udah nggak bisa handphone juga kita nggak boleh pegang. Kita harus masukin ke tas. Ada satu tempat-tempat yang kita nggak boleh foto-foto. Jadi betul-betul script ya di situ. Begitu lolos kita. Nah ini juga saya mau saksikan. Ternyata saudara, ketika kita ada di dalam tanah perjanjian itu, ya, cuman beda ya dari sini ke sini. Atmosfernya beda. Atmosfernya beda. Mulai kenali atmosfer Tuhan. Kalau kita banyak berlutut di kaki Tuhan, dan ketika kita tidak, atmosfernya beda. Sangat beda. Di Yordan, tempatnya kotor, ya, tempatnya kotor sekali, banyak pemulung. Begitu kita langkahkan kaki, cuman garisnya itu cuman itu, apa pagar apa, RBC, seperti itu langsung beda banget. Disitulah yang membedakan. Anak-anak Tuhan yang hidup di dalam perjanjian Tuhan akan berbeda. Ya, walaupun kita di dalam persoalan, kita dalam tekanan, dalam ujian, tetap on fire. Amin. Haleluya. Lanjut. Ya, tetapi apa yang menjadi syaratnya? Syaratnya ini, satu, ada di dalam Dia. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini satu janji yang amazing. Ya, cuman suruh tinggal di dalam Dia. Dia nggak minta yang aneh-aneh. Tuhan tuh kalau minta nggak aneh-aneh. Cuma tinggallah di dalamku, maka apa di dalammu? Semua
Tuhan bilang gak sebagian loh. Minta apa saja, dia bilang. Apa yang permintaanmu? Tapi satu hal yang saya pelajari, ketika kita minta bukan untuk kita, maka Tuhan menyelesaikan bagian kita. Amin. Ya. Sesungguhnya hati saya nih sedih. Kenapa? Saya harus cepat pulang. Saya ada di sana. Ya, pikiran saya udah gak keruan sesungguhnya. Tapi di situ saya terus fokus sama Tuhan, maunya apa Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saya cuma pengen tahu. Tinggallah di dalamku. Ya sudah, saya tinggal aja di dalam Dia. 24 jam kami jangan memuji, menyembah, memuji, menyembah, memuji, menyembah. Setiap apa yang kita lakukan hanya pujian dan penyembahan. Dan di situ akan mengubah satu atmosfer. Apakah dalam perjalanan tidak ada masalah? Banyak masalah. Kenapa? Karena ternyata perjalanannya jauh-jauh. Ketika kita ada keterlambatan karena kita ini yang berangkat separuh adalah tentara Tuhan. Jadi bukan orang yang kita cuma refreshing jalan-jalan, enggak. Kita terus dalam setiap perjalanan, ayo tetap doa, cari titik di mana. Titik di mana Tuhan mau kita doa. Itu yang susah. Kalau kita nggak ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita nggak satu frekuensi dengan Tuhan, kita nggak bisa tangkap signal Tuhan. Ternyata ada titik-titik yang Tuhan suka kita doa di situ, ada yang enggak. Sama dengan kita. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, mari kita kenali apa yang Tuhan mau. Next, ada satu lagi syaratnya, bangunlah mezbah. Ini sudah dikerjakan. Ini sudah kita kerjakan. Tinggal bagaimana kita meresponi mezbah itu. Karena apa dikatakan di Yudas 1, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Kalau kita berdoa, jangan untuk kebutuhan daging kita. Berdoalah untuk jiwa-jiwa, berdoalah untuk pemulihan, berdoalah untuk apa yang menyenangkan hati Tuhan. Maka Dia akan menyelesaikan bagi setiap kita. Karena urusan makan minum pakai itu urusannya Tuhan. Makan minum pakai urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kalau kita kerja cukup 6 hari seperti di sana, semua wajib kerja itu cuma 6 hari, 7 hari kerja ya. Harus ada 1 hari Sabat. Siapapun kita harus punya 1 hari Sabat khusus yang kita bisa fokus sama Tuhan. Kalau kita pengusaha, harus ada 1 hari yang mana kita tetapkan untuk kita tinggal di hadiratnya. Itu yang Tuhan mau. Nah, di 2 Samuel 24 ayat 25 dikatakan apa? Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa Israel. Jadi untuk menyelesaikan, memberhentikan persoalan itu adalah dengan apa? Dengan bangun mezbah. Bangun mezbah itu mulai dari pribadi. Ya. Mezbah pribadi adalah mezbah yang paling jujur di hadapan Tuhan. Kalau mezbah yang corporate, kita bisa cuman ikut-ikutan. Tapi ketika kita mezbah pribadi, itu tempat yang paling pure, tempat yang paling murni, yang Tuhan rindukan. Dimulai dari situ, ya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ada 2 hal, ya. Nah ini dia. Ada 2 hal apa? Kita tinggal dalam Dia dan bangunlah mezbah Tuhan. Mau bangun mezbah? Kalau kamu mau, mari pemusik kemana ya? Ayo pemusik, kita mau bangun mezbah di hadapan Tuhan. Perkenanan dan jaminan Tuhan kita akan terima jika kita ada di dalam Dia dan kita bangun mezbah. Simpel banget Tuhan ngomong, cuma 2 hal. Ada di dalam Dia dan kita akan bangun mezbahnya. Kita akan menyanyikan lagu How Great Is Our God dengan bahasa
Ibrani. Gadol Elohai, Gadol Elohai, Kol Elohai, Gadol Elohai. Mari bangkit berdiri ya, Bapak Ibu Saudara. Saudara, saya bawa kue dari Yordania. Itu berisi kacang-kacang yang menyehatkan tubuh. Untuk kita tinggal dan kuat di dalam Dia, kita perlu vitamin lebih lembut lagi. Yes Tuhan. Kue yang saya bagi itu menjadi satu pertanda bahwa kita akan terpeterai dalam perjalanan. Ada kesehatan yang Tuhan berikan buat kita, ada stamina dan ada kurma. Itu Tuhan minta ada perjalanan. Biarkan musik menyembah Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Mungkin kau akan berkata, kamu Kristen cuma dapat bagi oleh-oleh seperti ini. Tapi mari kita angkat. Kita mau angkat kue ini di hadapan Tuhan dengan iman bahwa kita terima yang baik yang dari Tuhan. Kita terima kedalaman, Tuhan bicara kedalaman kita dengan Tuhan. Dan kue itu bicara tentang bagaimana kita menerima kesehatan rohani yang daripada Tuhan melalui kita tinggal di dalam Dia dan membangun mesbahnya. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang besar. Haleluya. How great is our God. How great is our God. How great is our God.
Mari kita angkat kue ini di hadapan Tuhan. Mari kita angkat dengan pengertian. Saya tidak punya harta, yang punya saya Yesus. Saya bawa ini dengan penuh cinta. Kita akan sama-sama menikmati perjanjian Tuhan. Kue bulat ini seperti meterai. Dia bulat. Mari kita melihat dengan roh, mendengar dengan roh. Kue ini dibuat dari kacang dan zaitun. Kacang ini ketika saya belajar ada namanya, saya lupa namanya. Tapi nama arti daripada kacang ini mengandung kacang yang menyehatkan. Dia bisa melancarkan peredaran darah, menurunkan kolesterol. Yang artinya apa? Ketika kita menikmati materai Tuhan, itu akan bisa melepaskan setiap hambatan. Itu iman yang akan kita ambil. Dan buah kurma ini, mungkin kau berkata, kenapa aku cuma dikasih sepotong buah kurma itu? Kita ada dari bagian tubuh Kristus yang terbagi-bagi, terpecah-pecah. Dan setiap kita punya fungsi. Tidak ada satupun dari kita yang tidak bermanfaat. Kita semua berarti di hadapan Tuhan. Dia mengenal nama kita. Dan kurma ini bertumbuh di padang yang sepertinya tidak ada air. Tapi karena akarnya sampai ke dalam, sampai ke sumber air, Tuhan mau kita ada di dalam Dia, membangun mezbah supaya seperti akar pohon ara ini sampai ke sumbernya. Ketika kita sampai ke sumber mata air itu, kita tidak akan pernah kering dan kita terus akan menerima jatah kita. Terima dengan iman, kita angkat berkat Tuhan ini, perjanjian Tuhan, perkenanan dan materai. Saya mau berdoa buat kita semua. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami terima Tuhan setiap berkat yang menjadi jatah kami. Kami aktifkan pelayanan malaikat untuk terus membantu mengerjakan merekayasa setiap destiny. Mari Tuhan, paksa kami menyelesaikan destiny kami. Paksa kami Tuhan masuk dalam proyek besar-Mu, membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kuatkan kami untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, dan kami berakar sampai ke sumbernya. Dan kami terima setiap perjanjian perkenanan-Mu dan jaminan. Jemaat GGP Philadelphia, semuanya dalam perkenanan Tuhan, semua dalam jaminan Tuhan. Kami terima semuanya dengan penuh dan utuh di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Nanti silakan dimakan sambil kita mendengarkan pengumuman ya. Tuhan Yesus memberkati.